Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke dan Mangga sampai Pulau Rote. Makan malam sedang disiapkan, 5 menit bersama dengan firman. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati firman-Mu sehingga kami melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah berita viral karena Tuhan. Jadi kalau baru-baru ini kita mendengar bagaimana sebuah berita bisa menjadi viral, dan ketika berita itu viral, maka itu akan cepat ditanggapi oleh pemerintah. Jadi sangat sulit rasanya untuk tidak memperhatikan itu. Tapi kalau berita tidak viral, alam-alam lah ya. Tapi saya mau katakan, kalau berita itu viral, maka akan ada konsekuensinya, baik bagi pelaku, baik bagi orang yang dipersekusi, maupun bagi orang-orang di sekitarnya. Dan itu berdampak. Ya, jadi para murid pada waktu itu, karena mereka melakukan apa yang baik, melakukan penyembuhan, firman Allah diteguhkan oleh Allah, tetapi justru mereka ditangkap oleh para imam-imam dan dimasukkan dalam penjara oleh kepala rumah ibadah atau oleh mereka lah. Dan kemudian dalam penjara dikatakan mereka diancam untuk diancam, tapi ancaman tidak membuat gentar. Para murid tidak gentar menghadapi ancaman tersebut. Itu yang pertama. Karena apa? Merasa mereka melakukan apa yang baik, tidak melakukan yang jahat, tidak melakukan perzinahan, tidak memperkosa orang, tidak melakukan yang bertentangan dengan hukum. Ya, jadi mereka beribadah, mereka menyembah Tuhan, mereka muliakan Tuhan, mereka menyembuhkan orang. Haleluya. Dan yang kedua, ketika mereka tidak gentar, maka para imam itu atau kepala rumah ibadat atau dalam sidang itu mereka melepaskan. Karena apa? Tidak ada jalan untuk menghukum. Berita sudah viral, jadi mereka takut terhadap masyarakat, terhadap tekanan masyarakat, terhadap situasi masyarakat. Karena kalau mereka paksakan, itu bisa terjadi riot, bisa terjadi kekacauan. Dan itu sebabnya mereka melepaskan. Tetapi mereka tetap ancam. Tapi kan ancamannya bukan di depan orang banyak, tetapi kepada dua murid ini, kepada dua rasul ini. Lalu apa yang terjadi? Inilah yang dikatakan, sebelumnya pergi ke ladang menanam ubi, di lain lahan menanam talas. Kalau kita orang yang berbudi, mari membalas dengan kasih Yesus. Ya, puji nama Tuhan. Yang kedua, pengikut setan suka bencana, pengikut Tuhan suka ibadah. Kalau kita orang yang beragama, tentu kita tidak mengganggu orang yang sedang beribadah. Yes! Jadi kita sebagai orang percaya, kita harus saling menghargai satu dengan yang lain. Nah, yang ketiga, dikatakan kepada mereka bahwa mereka tetap memilih untuk takut kepada Tuhan. Karena apa? Mereka sadar yang ketiga ini, bahwa Tuhanlah menjadi pembela mereka. Jadi karena Tuhan menjadi pembela mereka, mereka jadi lebih taat kepada Tuhan daripada kepada para imam-imam yang menghalangi mereka, memaksa mereka untuk tidak memberitakan nama Yesus itu. Dan yang saya mau katakan, kalau zaman viral saat ini, orang di jari-jarinya, ya, tinggal mengetik tak viral. Jadi kalau Anda mengalami persekusi yang tidak apa, tinggal foto saja, sharekan saja di tengah-tengah masyarakat. Atau ada perlakuan-perlakuan yang tidak baik, share saja. Dan who knows, siapa yang tahu, berita itu bisa menjadi viral. Tapi kalau Anda memang diperlakukan tidak adil, Anda dipersekusi, Anda melakukan apa? Kalau yang tadi berani karena benar, tadi pagi saya kata berani karena benar, takut karena salah. Jadi tidak perlu takut dalam menghadapi kehidupan ini. Tuhan menyertai para murid itu sebab mereka tidak takut menghadapi situasi. Diancam, kau pilih.
Tadi pagi kan saya bilang, suruh milih, kamu taat kepada kamu apa taat kepada Tuhan. Kami milih untuk takut akan Tuhan. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa pembelanya adalah Tuhan. Jadi kalau pembela kita adalah Tuhan, biarkan dia memviralkan situasi kita, karena Tuhanlah yang menjadi Tuhan dan penolong kita. Mari kita berdoa dan bersyukur pada. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati firman-Mu sehingga kami tetap teguh kuat dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mantap.